Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dikenal dengan wisata kuliner, tetapi juga dikenal dengan wisata sungainya. Sungai yang memiliki panjang 750 km ini sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat. Salah satu transportasi masyarakat yang digunakan untuk menyusuri Sungai Musi adalah perahu kajang. Perahu kajang banyak dijumpai di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, dengan Kayu Agung sebagai pusat kotanya. Perahu kajang diyakini oleh sebagian masyarakat tidak hanya sebagai moda transportasi, melainkan juga sebagai rumah tinggal bagi sebagian masyarakat hidup di atas perairan Sungai Musi. Sebagai alat transportasi yang berasal dari kayu agung, perahu kajang menjadi inspirasi bagi pelaku seni dalam mengembangkan seni kriya tekstil, yaitu kain tenun songket. Pemirsa, Sumatera Selatan identik dengan kain khas tradisionalnya, yaitu kain songket. Namun, berbeda di Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada satu motif yang unik yang memang menjadi ciri khas dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu motif perahu kajang. Motif ini tentunya terinspirasi dari perahu yang berasal khusus dari Kayu Agung Ogan Komering Ilir. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Kita ikuti dalam Ini Sriwijaya. Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang menjadikan songket sebagai salah satu mata pencarian utamanya. Banyak industri rumahan mengembangkan tenun songket dengan berbagai macam jenis motif. Kemampuan masyarakat yang membuat tenun songket ini berasal dari turun-temurun. Anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk membuat tenun songket. Hampir sebagian besar warga desa mampu membuat tenun songket dan membuka usaha tenun songket ini. Leni Marlina adalah salah satunya. Sudah menekuni industri ini sudah sejak kecil. Puluhan tahun ia sudah menenun songket. Namun, baru sejak tahun 2014 ia mulai fokus untuk menenun songket dengan motif khas dari kayu agung, yaitu perahu kajang.
Leni mengembangkan motif ini dengan tujuan ingin melestarikan ciri khas motif songket yang tidak ditemukan di daerah lain. Berbagai macam jenis pengembangan songket dilakukan oleh Leni, mulai dari kain dan selendang songket, tanjak, dan syal yang hampir keseluruhan motifnya perahu kajang. Untuk harga kain dan selendang dijual dengan harga berkisar Rp1.500.000 hingga Rp2.300.000, tergantung jenis benang yang digunakan. Pemirsa, tidak mudah untuk menciptakan satu buah kain. Dibutuhkan waktu berhari-hari dan juga ketekunan dalam melakukan penenunan kain songket ini. Bu Leni, ini bagaimana nih, sedang proses apa ini Bu sekarang ini Bu kita? Sekarang sedang proses bikin songket perahu kajang. Perahu kajang. Iya. Udah perahu kajang ini merupakan ciri khas dari Kabupaten Oki Bu ya? Iya benar. Sudah sejak tahun berapa kita menekuni ini Bu? Sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014 fokus untuk songket perahu kajang. Perahu kajang itu sendiri. Iya. Oke. Ini gimana ini Bu? Ciri khas ini jadi apa? Biasa jadi kain, terus jadi apa lagi ini? Ini kalau yang ini biasa jadi selendang. Kalau yang kain lebih lebar lagi. Oh, lebih ini jadi selendang ini Bu? Ini ya? Selendang ini. Untuk benangnya sendiri gimana nih Pak? Ada perbedaan nggak dibandingkan dengan benang-benang lainnya? Ada perbedaan. Ada yang jelasnya dari warna-warna perbedaannya. Ada yang hitam, ada yang merah hati, ada yang putih, ada warna-warna. Disesuaikan ya Bu ya? Iya, disesuai dengan kebutuhan yang peminat songketnya. Bedanya motif ini apa sih Bu? Yang menjadi ciri khas khusus perahu kajang ini Bu? Bedanya motifnya ya bentuk perahu. Bentuk perahu iya, ya? Kalau motif Palembang kan bunga, ini nampan perak, kalau yang khas Palembang. Kalau yang untuk Oki ya perahu kajang. Memang perahu kajang. Memang perahu kajang. Terinspirasi dari perahu dari kayu agung itu Bu ya? Iya. Ini lebih sulit nggak dibandingin dengan motif-motif lain? Agak sulit kalau ini. Sebabnya motifnya lidinya ini banyak. Iya. Sudah tuh motifnya dia nih jarang-jarang. Jadi pas kita tenun, kalau kita tenun itu kan pas ada putus, nah hati-hati nian gitu. Sebabnya dia ini susah merapan. Olehnya dia jarang-jarang cek ini nah kan. Jadi kalau pas putus kejinguan nian ininya. Pas putusnya itu. Tapi kalau motif ini tidak kan, dia kan motifnya rapat. Lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah. Karena motif jarang-jarang itu jadi lebih sulit. Iya. Oke, berapa lama ini Bu mengerjakan ini prosesnya? Kalau kita tekunian, kalau untuk ibu 8 hari, 10 harian lah. 8 sampai 10 hari. Iya. Itu sepasang kain dan juga selendang. Untuk kainnya baik, per orang. Kalau Hmm. kita nak seset, otomatis 2 orang. Oh, harus Jadi 2 satu orang. minggu tuh 2 orang, 1 setel. Dari pagi Dari- seharian full mengerjakannya. Iya, sehari full itu. Dari pagi sampai sore. Dari masuk jam 18, nah, sudah tuh makan siang, masuk lagi, nah sampai jam 4 kita keluar lagi. Oh, oke. Iya. Terus kalau misalnya ini sudah jadi, gimana nih Bu proses pemasarannya nih Bu? Pemasarannya kita kemarin tuh ya melalui Dinas Koperasi. Kemarin tuh. Alhamdulillah dari Dinas Koperasi diadakan pelatihan, diajak pameran. Nah, sekarang peminat perahu kajang semakin berkembang. Dalam proses pembuatannya, menurut Leni, sebenarnya sama saja dengan tenun songket lainnya. Namun, untuk motif perahu kajang ini cenderung lebih sulit karena lebih detail.
Dalam pengerjaannya, untuk satu kain dan satu selendang, Leni membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Jumlah pengrajin yang dipekerjakan Leni juga tergantung dengan banyaknya jumlah pesanan. Ketika pesanan sedang banyak, jumlah penenun di tempat Leni bisa mencapai 20 orang. Menurutnya, usahanya mendapatkan pesanan dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Oki, karena merupakan tenun khas songket dari daerah tersebut. Santi adalah salah satu penenun songket yang bekerja bersama Leni sudah sejak lama. Kemampuan Santi menenun songket ini juga sudah dalam dimilikinya, yaitu sejak duduk di bangku sekolah dasar. Jika dihitung, menurutnya Santi sudah menenun selama 25 tahun lebih. Santi menenun bersama dengan suaminya. Menurutnya, dia menenun kain dan suaminya menenun selendang, ataupun sebaliknya. Keduanya bekerja setiap hari jika terdapat pesanan songket perahu kajang. Dari hasil kerjanya, Santi sudah berhasil menyekolahkan 1 orang anaknya hingga saat ini duduk di bangku SMP. Bu Santi, sudah berapa lama melakukan tenun ini, Bu? Sudah lama. Sudah dari Kelas 5 SD tadi. Sudah dari kelas 5 SD. Iya. Sudah lebih dari 20 tahun. Iya. Iya, 20 lebih dari 20 tahun. sudah lebih dari 25 tahun. Oh, sudah lebih dari 25 tahun. Kayak mana ini, Bu? Tahapan-tahapannya ini boleh belajar enggak? Nada ini, Bu. Awal-awalnya gimana ngebuatnya songket ini? Kayak mana tahapannya? Tahapannya kan ini. Pertama nyusun benang. Pertama nyusun benang, ngisi lidi ini nah. Ngisi lidi, habis itu Ditetek. ditetek. Berapa lama ini, Bu? Kalau aku sekitar 5 atau 6 hari lah. 5 sama 6 hari dapat 1 selendang. Iya, dapat 1 selendang. Apa kesulitannya? Yang sulitannya bikin ini pertama merasesnya nyambung itulah. Nyambungin benang. Iya, nyambung kan pas sudah sambung melilit. Kalau perahu kajang lebih sulit nggak? Ya sulit karena banyak lidinya. Perahu kajang lebih banyak lidi. Iya. Oke. Siapa yang menentukan motifnya? Apa? Siapa yang menentukan motif? Siapa yang menentukan motifnya ini, Bu? Siapa sebutin? Bu Leni. Bu Leni. Memang permintaan. Iya. Yang menentukan motifnya adalah Bu Leni. Jadi Ibu ngomong kayak itu. Iya, Ibu Leni yang menentukan motif. Oke. Seiring dengan pengetahuan yang dimiliki, motif perahu kajang ini bukan hanya dikembangkan menjadi kain songket saja. Tetapi, Leni dan suaminya, Suhaimi, saat ini mulai mengembangkan kain batik.
Memulai usaha sudah puluhan tahun, Suhaimi banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Oki. Dari pelatihan inilah, Suhaimi mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan batik tulis dengan motif khas Kabupaten Oki, bukan hanya motif perahu kajang. Suhaimi juga mengembangkan motif buah duku, daun sawit, buah manggis yang juga merupakan ciri khas dari Kabupaten Oki. Tahapan melakukan pembatikan ini yaitu untuk batik tulis dimulai dari pelukisan. Pelukisan ini yaitu mencari inspirasi motif yang khas dari Kabupaten Oki. Setelah itu dilakukan pengukiran pada kain, dilanjutkan dengan pelilinan, baru tahapan akhir adalah pewarnaan batik. Mirip dengan tahapan batik tulis, untuk batik cap pun dilakukan dengan tahapan yang sama. Namun bedanya, kain tidak ditulis, tapi dicap. Bapak ini sudah sejak kapan Pak batik ini dikembangkan di Duh. sini? Pertengahan 2022. Pertengahan 2022 Ya. mulai dikembangkan. Mulai Awalnya dikembangkan. gimana nih Pak mengembangkan batik ini? Ya, awalnya coba-coba sebenarnya ikut pelatihan, kemudian tertarik. Langsung kami ingin bikin batik. Jadi terinspirasi Pak ya ingin Ya, bikin betul. batik kayak ini. Heeh. Nah, batiknya sendiri apakah batik umum atau memang ciri khas tadi perahu kajang itu Pak batiknya? Ya, batiknya punya ciri khas juga. Apa itu ciri khasnya ini Pak? Pertama, motif utamanya perahu kajang, kemudian ditambahi dengan motif yang ada di sekitar Oki. Oh, apa aja itu Pak yang ada di Seperti sekitar kebun Oki? di sini kan banyak kebun sawit, makanya dimasukkan itu daun sawit. Oh, Nah, kemudian ada motifnya kembang bunga buah duku. Oleh karena di sini kekayaan alamnya banyak juga kebun duku. oh jadi motifnya itu selain perahu kajang, Ya ditambah lagi motif-motif yang lain seperti buah duku, buah daun daun sawit. sawit. Kemudian juga ada ditambah lagi motif corak-corak yang lain ya, ditambah-tambah buntut manggis. Buntut manggis Nah, ini juga ciri khas Pak ya buntut manggis. Ya, sebab di sini juga ada pohon manggis, ada Oh, kebun manggis. buntut manggis yang semuanya. Oh, jadi batiknya ini digambar khusus yang berkaitan dengan Oki. Betul, betul. Oh, oke. Nah, Pak, ini prosesnya kayak mana Pak? Proses ngebatik ini Pak? Awalnya kayak mana? Dari awal prosesnya itu yaitu pertama-tama ya pelukisan, diukir dulu. Prosesnya pelukisan, diukir. Diukir seperti ini. Mm-mm. Nah, kemudian masuk ke proses pelilinan. Nah, ini lilin namanya. Pelilinan. Oh, oke. Lilin. Mm-mm. Sudah dililin ini kita masuk ke proses yaitu proses pewarnaan seperti yang di belakang sana. Oh, pewarnaan. Ini tergantung kita, kalau kita mau warna satu kali, yang kosong putih-putih ini nanti keluar warna yang
yang kita inginkan, seperti kalau mau merah di sini juga ada merahnya di dalam daun yang warnanya masih putih ini. Kemudian yang di luar ini juga nanti akan menjadi merah. Oh. Tetapi kalau kita mau tekniknya apa namanya pewarnaannya lebih, ini bisa kita warna lain. Ini kita warna umpamanya hijau sesuai dengan daun, kemudian ditutup lagi dengan lilit. Nah, baru kita warnai yang ini, supaya waktu pewarnaan yang dasar ini tidak mengenai daun yang sudah kita warnai tadi kan, sudah tertutup sebabnya. Makanya warna dasar ini nanti tidak lagi masuk di warna daun yang sudah kita warna hijau. Nah, balik. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Suhaimi dalam mengembangkan batik ini. Menurutnya, ia baru mulai mengembangkan sejak tahun 2022. Jadi bukan acaranya minta kita Beberapa kali kegagalan dalam pewarnaan batik dialami oleh Suhaimi. Mulai dari pewarnaan yang keluar dari motif, sehingga membuat kain menjadi pudar, sampai tahapan pewarnaan yang gagal, sehingga warna yang diharapkan tidak berhasil. Cantik lagi. Cantik lagi. Jadi dia yang beli. Nah, itu pergi itu. Tinggal diwarnai. Namun semangatnya untuk mengembangkan batik dengan motif khas Kabupaten Oki tidak pernah pudar. Untuk pemasaran sendiri, menurut Suhaimi, saat ini batik baru dipasarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Oki di Kecamatan SP Padang dan menggunakan media sosial. Ya kami juga sudah dikasih tahu sebenarnya kalau kamu. Untuk kisaran harga batik cap, yaitu kisaran harga Rp200 hingga Rp350.000. Namun, untuk batik tulis sendiri menurut Suhaimi, ia belum berani untuk mematok harga, karena saat ini masih dalam proses pengembangan. Ia berharap batik ini juga bisa berkembang seperti songket perahu kajang khas Kabupaten Oki. Pemirsa, dari tempat yang sederhana ini tentunya dapat mengembangkan wirausaha muda dan juga mampu meningkatkan perekonomian khususnya di Kecamatan SP Padang ini. Mempertahankan suatu keunikan artinya memadukan antara sejarah, budaya, seni, dan juga identitas. Dari songket dan juga batik perahu kajang Kabupaten Ogan Komri Ilir. Hampir selesai. Bakal aku baca. Tempo banget. Bertahan dulu. Iya. Kalau bisa karena biasa.